Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Singapura yang beranggotakan Syafira Ramadana, Nabila Kintara Putri, dan Wahyu Aji Asturi. Pola perdagangan internasional Singapura. Singapura adalah negara kecil di Asia Tenggara yang sangat maju dan modern. Meskipun ukurannya kecil, Singapura memiliki peran besar dalam ekonomi global. Negara ini sangat multikultural dengan penduduk dari berbagai latar belakang seperti Cina, Melayu, India, dan lain-lain. Singapura dikenal dengan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang baik serta transportasi umum yang modern. Peran Singapura tidak hanya sebagai hubungan global, tetapi juga sebagai pemain kunci yang mendorong pola perdagangan di kawasan Asia dan dunia. Singapura memiliki pola perdagangan internasional yang sangat dinamis dan strategis. Beberapa karakteristik utama dari pola perdagangan internasional Singapura adalah karakteristik pola perdagangan Singapura. Yang pertama, ekspor dan impor yang tinggi. Yang kedua, peran sebagai hubungan regional. Yang ketiga, kebijakan perdagangan yang liberal. Yang keempat, diversifikasi pasar. Yang kelima, produk ekspor utama. Yang keenam, investasi asing. Berikut ini penjelasannya. Pertama, ekspor dan impor yang tinggi. Singapura juga merupakan penerima investasi asing yang signifikan. Kebijakan yang ramah bisnis, stabilitas politik, dan lingkungan peraturan yang mendukung menjadikan negara ini tempat yang menarik bagi investor asing. Kedua, peran sebagai hubungan regional. Singapura berfungsi sebagai pusat perdagangan dan logistik regional, terutama untuk kawasan Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, berperan sebagai titik transit utama untuk barang-barang yang datang dari berbagai belahan dunia. Ketiga, kebijakan perdagangan yang liberal. Singapura memiliki kebijakan perdagangan yang sangat terbuka dan liberal. Negara ini memiliki tarif impor yang sangat rendah dan telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan banyak negara dan blok ekonomi seperti ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Keempat, diversifikasi pasar. Singapura mengekspor produk ke berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa mitra dagang utama Singapura termasuk Tiongkok, Malaysia, Amerika Serikat, Indonesia, dan Uni Eropa. Diversifikasi pasar ini membantu Singapura mengurangi ketergantungan pada satu negara atau kawasan tertentu. Kelima, produk ekspor utama. Produk elektronik dan semikonduktor adalah produk ekspor utama Singapura, diikuti oleh bahan kimia, produk minyak, dan peralatan mesin. Industri jasa, termasuk jasa keuangan dan logistik, juga merupakan bagian penting dari ekspor Singapura. Keenam, investasi asing. Singapura juga merupakan penerima investasi asing yang signifikan. Kebijakan yang ramah bisnis, stabilitas politik, dan lingkungan peraturan yang mendukung menjadikan negara ini tempat yang menarik bagi investor asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekonomi dan bisnis internasional negara Singapura. Ekonomi Singapura terkenal sebagai salah satu yang paling terbuka di dunia. Dengan korupsi terendah ke-7 dan pajak rendah, atau 14,2% dari produk domestik bruto. Negara ini memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia dan memiliki beberapa perusahaan besar milik negara seperti Temasek Holdings yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar seperti Singapore Airlines, Singtel, ST Engineering, dan MediaCorp. Ekspor Singapura terutama melibatkan bidang elektronik, kimia, dan jasa, serta memiliki tanah subur yang terbatas sehingga bergantung pada taman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Sumber daya manusia juga menjadi penting bagi kesehatan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura menempati posisi kelima menurut Scientific
American Biotechnology pada tahun 2013 untuk 2 tahun berturut-turut. Singapura juga memiliki infrastruktur yang kuat dan kebijakan ramah bisnis yang membantu bisnis berkembang. Salah satu kebijakan tersebut adalah tarif pajak rendah yang dapat dinikmati oleh individu dan organisasi perusahaan. Negara ini juga memiliki lingkungan bisnis yang kondusif, dengan pemerintah yang mendanai hingga 50 juta dolar Singapura untuk menciptakan dan menerapkan solusi berkelanjutan sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan dan ekonomi hijau. Dalam kerjasama bilateral, Singapura menjadi salah satu negara mitra ekonomi utama Indonesia dengan fokus pada perkembangan kerjasama di bidang investasi, transportasi, pariwisata, dan agribisnis. Singapura juga memiliki peringkat pertama dalam daftar negara yang stabil secara politik, yang sangat penting bagi investor asing. Keseluruhan ini menjadikan Singapura salah satu tujuan terbaik bagi para investor yang mencari potensi kesuksesan. Pertumbuhan ekspor dan impor negara Singapura. Ekspor barang Indonesia ke Singapura tumbuh 9,11% ke 11,63 miliar US dollar pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, impor barang Indonesia dari Singapura tumbuh 25,2% ke 15,45 miliar US dollar pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Ekspor terbesar komoditi antara Indonesia dan Singapura berbeda. Singapura mengimpor electronic integrated circuits dan petroleum oils, sedangkan Indonesia mengimpor perhiasan dan barang berharga ke Singapura. Selain itu, Indonesia juga mengimpor bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk distilasi lainnya dari Singapura. Rata-rata nilai perdagangan ekspor Indonesia dan Singapura sebesar 11,63 US dollar, tumbuh sebesar 9,11%. Ekspor terbesar Indonesia dan Singapura adalah perhiasan, bahan bakar mineral, dan juga minyak mineral. Rata-rata nilai perdagangan impor Indonesia dan Singapura sebesar 15,45 US dollar, tumbuh sebesar 25,2%. Itu termasuk impor terbesar Indonesia. Tantangan yang dihadapi Singapura dalam perdagangan internasional. Singapura menghadapi beberapa tantangan utama dalam perdagangan internasional, termasuk keterbatasan sumber daya alam, ketegangan geopolitik, persaingan global, perubahan kebijakan perdagangan, perubahan teknologi, isu lingkungan dan keberlanjutan, serta fluktuasi ekonomi global. Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, ekspor Singapura di Desember mencatat penurunan terburuknya dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Hal ini terjadi saat pengiriman barang elektronik dan farmasi anjlok. Menurut data resmi yang dirilis Kamis, 17 Januari 2019, penurunan yang tak terduga itu terjadi meskipun pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, AS, dan China mulai meredakan ketegangan perdagangan. Banyak ekonom memperkirakan perselisihan itu dalam beberapa bulan mendatang akan merugikan Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan. Ekspor domestik non-migas di Desember turun 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data dari Lembaga Perdagangan Enterprise Singapore, dilansir dari CNBC International. Angka ini melanjutkan perlambatan 2,8% yang dicatatkan di bulan sebelumnya. Hasil ini jauh di bawah pertumbuhan 1,5% yang diprediksi oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters dan juga merupakan kinerja terburuk sejak Oktober 2016 ketika ekspor turun 14% secara tahunan. China mengumumkan bahwa ekspor bulan Desembernya secara tak terduga turun 4,4% dari tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan bulanan terbesar dalam 2 tahun terakhir dan menunjukkan pelemahan dalam ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Pada basis bulan ke bulan yang disesuaikan secara musiman, ekspor negara kota tersebut mengalami kontraksi 5,7% di Desember setelah menurun 4,3% pada November. Jajak pendapat memperkirakan pertumbuhan 2,1% dari bulan sebelumnya. Ekspor elektronik pada Desember turun 11,2% dibandingkan tahun sebelumnya, setelah pemulihan singkat pada November ketika sempat naik 4,3%. Ekspor farmasi anjlok 26,8% pada Desember dari tahun ke tahun setelah naik 7,3% pada bulan sebelumnya.
Singapura mengumumkan bahwa ekonominya tumbuh lebih lambat dari perkiraan pada kuartal keempat setelah sektor manufaktur menyusut. Ini menambah kekhawatiran bahwa perselisihan perdagangan Cina-ASEAN akan menyeret pertumbuhannya lebih lanjut pada 2019. Dari semua materi yang telah kami berikan, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, Singapura mengandalkan integrasi yang kuat dengan ekonomi global, infrastruktur kelas dunia, dan kebijakan perdagangan yang terbuka untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan internasional utama. Sekian video materi yang dapat kami berikan. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Sampai jumpa.